won't stay another night. Mobil yang legendaris, mobil yang muat barang sekaligus bisa muat penumpang kalau versi yang double cabin. Apabila Anda mengira mobil ini sudah ada sejak tahun 90-an, Anda salah besar. Karena sudah ada sejak dahulu kala. Ini adalah Toyota Hilux terbaru. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Hilux, jadi banyak yang belum tahu sebetulnya Hilux itu bukan dari tahun 90-an, tahun 80-an, enggak. Itu dari tahun 68, generasi pertamanya. Keren banget ya. Single cab semua. Dan di tahun 72 itu generasi keduanya, itu mirip seperti Datsun pickup. Dan di tahun 78 generasi ketiganya mirip Chevrolet Louvre. Dan di tahun 84 akhirnya, nah ini mulai-mulai agak dikenal Hilux di Indonesia. Bentuknya itu mirip-mirip seperti Kijang kotak, tapi versi jangkungnya, dan itu nggak dijual resmi sama Toyotanya. Nah, si Hilux ini itu dijualnya sampai tahun 97. Yang unik adalah di generasi kelima muncul di tahun 1989. Namun ini dijual berbarengan dengan Hilux generasi keempat. Dijual berbarengan karena generasi kelima ini muncul versi double cabin yang tidak ada di generasi-generasi sebelumnya. Kemudian generasi keenam mulai menghilang lagi di Indonesia. Mungkin dulu harganya tidak cocok untuk market Indonesia. Dari tahun ke tahun, double cabin itu semakin meningkat, semakin trending. Ada Ford Ranger, ada Nissan Navara, makanya Hilux di tahun 2005 akhirnya dijual resmi versi double cabinnya. Dan inilah bentuknya, generasi 7 dulu. Nah, ini adalah generasi 8-nya, dan ini merupakan facelift terakhir dari Toyota. Bentuknya itu seperti ini, gitu. Keren, ada krom-kroman di pinggir sini, jadi nggak overkill banget kromnya. Ini kenapa nggak di satin silver kayak zaman sekarang. Tapi ini masih krom, ya model-modelnya untuk ditambang aja nggak begitu keperluan. Tapi ini cocok untuk dijadikan mobil tambang, tapi yang dipakai oleh para bos. Dan di sini dia headlampnya masih halogen juga, plastik, ada tonjolan di sebelah sini. Dan ini di bawahnya sudah ada fog lamp yang kecil aja tapi masih pakai halogen. Ya, halogen. Sedangkan versi V itu sudah LED. Nah, yang V juga dia headlampnya sudah automatic leveling. Cuman yang G yang kita bawa ini belum pakai seperti itu. Belum ada DRL sama sekali ya untuk ditambang lah ya. Jadi agak susah kalau gue ganti gitu DRL kayak gitu-gituan. Nah, terus di bawahnya pakai plastik aja kayak gini. Kapan sini ada kontur sedikit sebelah sini, cuman tipis-tipis aja. Terus juga sekarang zamannya tuh udah kecerutannya pada nyumput gitu ya. What the meaning of kecerutan? Ini dia, panjang banget. Dia punya panjang tuh 5,3 meter. Bayangin, panjang banget. Wheelbase-nya aja 3 meter. Terus dia punya lebar 1,8 meter, tingginya 1,8 meter. Dan ini dia pakai velg yang sekarang lumayan besar. Nggak kayak kerja-kerja banget, tapi dia punya 3 trim kan. Ada trim yang single cab, ada trim yang double cabin, tapi double cabin itu punya 3 lagi. Ada yang versi E, ada G, ada V. Yang G, dia dapat velg seperti ini. Dia punya profil ban 265, 65, ring 17, sedangkan yang versi E dia pakai velg kaleng 16 inch. Tapi untungnya ini gini, warnanya tuh gelap. Jadi gagah gitu loh. Spionnya nih keren. Untuk versi yang G itu nggak hitam doff banget. Jadi di atasnya itu ada krom-kroman lagi. Senang banget ya sama krom. Jadi menunjukkan ini adalah double cabin yang spesial gitu. Di atasnya mengkilat kayak gini. Pintunya gede-gede sekali. Ada talang airnya yang dari barunya itu udah dikasih. Terus juga ada footstep berwarna hitam doff seperti ini. Dan udah dipotong ada baknya. Nah, ini baknya, kasih bed liner juga di bagian atas sebelah sini. Jadi kalau ngangkut barang di sini nggak kegores-gores. Bagian belakangnya seperti ini, masih kayak Hilux yang zaman-zaman dulu. Ada di sebelah sini, untuk lampu belakangnya masih halogen semuanya, nggak ada LED-LED-an, versi G. Dan untuk buka baknya, ini ada back lampnya sebelah sini. Dan di sini untuk buka baknya, gampang aja, kayak gitu. Ada penyangganya sebelah sini, tuh kan, ada bed linernya. Ini ukuran baknya adalah 1,5 meter kali 1,5 meter dan tingginya adalah 50 cm. Nah,
untuk di sininya. Jadi lumayan lah untuk sebuah double cabin. Tapi ini ya biasalah kalau double cabin zaman sekarang itu masih ada tonjolan spakbor seperti ini yang kadang-kadang membuat agak-agak kagok gitu. Ya wajar lah. Cuy ya, gede ini untuk camper van. Jatuh lagi. Nih ada hukukan seperti ini nih untuk nyangkutin tali-talian sebelah sini. Biar ya, pinggir nggak ada sih. Emangnya carry? Kalau carry itu di bagian samping. Dia. Dan mobil sepanjang ini biasanya di bagian belakang tuh ada sensor parkir, ada kamera mundur. Di sini nggak ada. Itu yang bikin repot. Mungkin kalau ditambang itu nggak begitu perlu. Orangnya naik di sini terus nyampe ke jurang. Ya itu bisa reverse pass. Ya. Mesinnya lihat sedikitlah kelepasan lah. Ini dia mesinnya. Dia pakai peredam, jadi supaya nggak berisik-berisik amat. Nah, di sini dia pakai mesinnya yang dipakai oleh Venturer, Innova, Fortuner, 2GD FTV 2400 cc, Common Rail. Dia punya tenaga 150 horsepower, tapi torsinya keren. 400 Nm. Yang disalurkan ke keempat roda, karena dia adalah four wheel drive. Dan juga dia punya transmisi itu ada dua. Ada yang matic, 5 speed, atau yang manual, tapi 6 speed. Ini cukup lah. Ini terkenal juga mesinnya bandel dan mudah untuk dirawat. Ya, banyak sih Toyota ya. Kalau di mana-mana tuh Toyota tuh banyak. Itu daya jualnya Toyota tuh sangat sedap sekali. Interiornya mewah, mirip seperti Fortuner. Walaupun ini mobil untuk kerja, dashboardnya tetap terlihat mewah, seperti naik kasta. Namun tetap saja, ada yang membedakan bila Hilux tetap merupakan mobil untuk kerja, yaitu puter-puteran AC-nya. Dan juga tidak ada sensor-sensoran yang membuatnya lebih sederhana dibandingkan Fortuner. Bagaimana dengan row keduanya? Kita cek ya, biasanya kalau double cabin itu pasti sempit bagian belakangnya. Tapi kita bahas dulu yang namanya trim tuh. Semua keras dan ada kayak aksen-aksen jahitan gitu. Padahal ini kan plastik, ngapain gitu digituin. Terus juga di sini ada kain-kainan sebelah sini untuk pelapis kalau tangan tuh ke sini. Kalau tangan orang-orang proyek kan pada kotor-kotor tuh, wah susah banget ini bersihinnya. Terus juga di sini ada bottle holder dan juga ada speaker. Nah ini ada hangernya. Bukan hanger, ini apa? Pegangan. Tutup. Ada buat gininya juga. Oh bar gitu dibilangnya. Lumayan, ada space, ada sekitar 7 jari. Headroomnya masih ya, tergolong oke. Tapi di sini joknya ya tegak sih, agak tegak. Tapi paha tersangga dengan baik, ya nggak begitu capek lah kalau jalan jauh. Tapi ini tergolong tegak. Ada armrest 2 cup holder, ada hook sebelah sini, ada headrest, tapi cuma 2, yang di tengahnya dikasih, bisa terbunuh itu. Terus kalau di tengah kayak gimana rasanya? Oke, lebih enak di kanan dan kiri. Nah ini masih baru banget nih, ada plastik-plastikan kayak gini. Aduh. Nah, sini juga ada poket-poketan buat naruh barang. Ada untuk nyangkutin barang-barang tuh. Tapi ini maksimal biasanya 3-4 kilo. Iya. Ini ada di 2. Di sini nggak ada chargeran sama sekali. Sama sekali nggak ada. Jadi harus share sama yang di depan. Cukup oke sih. Jendelanya di bawah kita, enak. Kita lihat. Oh, 1. Nah, ya sama lagi. Ini di atasnya keras-keras, ada aksen jahitan buat apa? Mau nangis banget. Ya udahlah. Ada bottle holder, sini juga ada kain-kainan buat naruh tangan. Ada head adjuster sebelah sini nih.
Untuk kursinya ya biasa lah, reclining sama sliding. Dah, cuma cukup lengkap ini. Terus juga bahannya dia pakai kain-kainan seperti ini, ada stitch sebelah sini warna putih. Tapi bahannya tuh ini ya, kainnya bukan kayak mobil-mobil yang Innova gitu, bukan Fortuner, ini agak kasar. Jadi biar mudah dibersihkan. Kenapa nggak dikulitin aja ya biar gampang. Nah, ini dia instrumen klasternya. Ada apa aja? Cukup menarik ini. Soalnya lebih bagus, font-fontnya tuh lebih bagus, kelihatannya lebih luxurious. Sini juga ada speedometernya, ada tachometernya cukup lengkap, ada fuel gauge, ada yang namanya temperature gauge. Di bagian tengah ada MID. MID-nya ya seperti biasa, ada keterangannya berapa konsumsi bahan bakar, average-nya. Terus ada mode eco-nya berapa dinilai itu sama mobilnya, kita seberapa irit mengendaranya. Sini juga balik lagi. Terus juga udah kayak gitu-gitu aja. Terus ada turning angle, ada turning angle-nya juga. Jadi seberapa belok roda depannya. Dan ada digital speed. Dah, ya cukup lumayan lah untuk sebuah double cabin, untuk mobil kerja ini lumayan lengkap. Di setirnya ada apa aja? Ada tombol-tombol banyak. Sebelah kiri biasanya adalah untuk macam-macam audio lah di sebelah sini. Sebelah kanan adalah untuk pengaturan MID. That's all. Untuk setirnya, nih ada nggak? Oke, tilt steering teleskopik. Ada ternyata. Double cabin ada pengaturan setir yang lengkap. Oke, di bagian tengah akan kita bahas. Sekarang ini ada yang namanya passenger airbag, itu nyala atau enggak. Terus juga di sini udah pakai head unit touchscreen dan speakernya ada 6, soalnya ada Twitter di bagian pilar A. Terus juga ada digital clock di bagian atas, ada hazard, ada untuk buka tutup AC. Nah, untuk pengaturan AC-nya sendiri lengkap. Ada front defogger sampai ke kaki, fan speed-nya sampai 4. Tuh ya, lumayan. Ada temperaturnya aja, nggak ada heaternya. Dan di sini ada tombol pengaturan untuk ya shift on the fly lah. Ada ini bisa, ini nggak full time ya, ini nggak full time, tapi ini adalah part time four wheel drive, yang artinya kita bisa mengubah mode sampai roda belakang atau keempat roda. Dan ada lockernya, tapi lockernya untuk di bagian belakang saja. Nah ini agak asing nih tombolnya, kasihan banget nih dia diasingkan. Tombol fog lamp itu terpisah dari tombol lampunya yang ada di sini nih. Aneh sekali, ini kasihan banget. Terus kayak aftermarket lagi. Nah di sini juga ada power socket, ada 2, tapi ya power socket dua-duanya. Nggak ada USB A, nggak ada USB C. Jadi untuk pekerja lapangan banget, yang biasanya pekerja lapangan itu butuh ngecas banyak, jadi ya dia sendiri aja beli. Yang bisa dicabang-cabang. Nah ini buat akomodasinya lumayan, ada di atas, ada di bawah, gede lumayan. Terus juga di pintu ada bottle holder, di tengah ada cup holder. Sini, nih buat nyimpan handphone juga sebelah sini ada. Nah ini center glove box-nya juga nggak segede yang diperkirakan. Nih dikasih kelengkapan ya. Untuk pemadam sebagai standar di atas. Ya di sini dikasih buat ngaca, yang drivernya nggak usah karena memang ledrek gitu ya, mukanya nggak usah ngaca, udah mendingan nanti aja pas mandi baru ngaca. Terus di sini juga ada untuk lampunya dipencet gitu ya, bukan digeser-geser. Dan ini untuk nyimpan kacamata untuk 1 orang aja. Mode night and day, spion tengah. Yang kita coba ini adalah modenya yang transmisi manual ya, 6 percepatan. Kopling empuk. Yuk. Hilux, kita merasa arogan karena kita tuh posisinya di atas banget. Kelihatan mobil-mobil lain tuh kayak kecil-kecil gitu, kayak Alphard gitu di bawah kita posisinya. Apalagi mobil yang di depan tuh kayak Nissan March itu jadi kecil sekali. Pantasan mobil yang kayak gini tuh arogan banget, jadi ngerasanya tuh pede banget gitu kalau di jalan. Ini dashboardnya tinggi ya, let's say ini adalah sebuah SUV. Ini dashboardnya tuh tinggi, visibilitasnya tuh lumayan lah, nggak luas-luas amat. Pilar A-nya tergolong kecil, cuman kacanya tuh sempit gitu untuk ke bagian depan. Cuman yang pinggirnya, kaca pinggir belakang itu tetap terkesan
luas. Dan sayang ini mobil panjang, baknya tuh panjang banget, nggak ada kamera mundur, nggak ada sensor parkir. Jadi kalau mundur, ya itu dia salahnya. Ini dipakai jarak jauh juga masih enak-enak aja, joknya juga cukup empuk. Cuman suspensinya masih tergolong kaku ya ini. Kita balikan lagi ke kodratnya. Sebuah mobil double cabin, dia untuk angkut barang, beban-beban berat, memang suspensinya harusnya disetting seperti ini. Cuman kalau yang baru beli double cabin, komplain suspensinya keras. Nah, itu yang luar biasa aneh. Nah, setirnya tuh tergolong agak sedikit berat ya. Ini mobil laki gitu ya, untuk kerja makanya agak berat. Dan memang dia kan udah 4 wheel drive, makanya agak sedikit lebih berat daripada yang mode kayak Fortuner, kayak Innova. Ini mantep sih tapinya, walaupun agak berat. Koplingnya juga so-so, dibilang enteng enggak, dibilang berat juga enggak. Ini kan karena manual ya. Kita anggap aja ini kita lagi nyetir Fortuner versi manual. Kan nggak ada kan Fortuner versi manual kan. Buat start and go ini enak. Jadi turboleknya lumayan lah, nggak begitu kerasa. Dia kan udah spooling tuh di 1600-an ya. Jadi cukup enak untuk macet-macetan kayak gini. Nginjek koplingnya juga nggak terlalu berat. Jadi ya oke lah. Seneng banget ini mobilnya, masih bau baru, masih bau anti karat, jadi agak-agak pusing dikit. Ini masih baru banget. Dan sekarang udah 200 km. Karena emang udah dicoba-coba kan, tadi kan masih 147 km perak gitu. Nah ini mobilnya tuh kita pinjem bukan dari mana-mana, tapi dari Rengenet. Nah, di situ tersedia berbagai macam pilihan mobil-mobil yang baru seperti ini, atau misalnya pengen yang van, pengen yang pick up, atau yang double cabin, macam-macam dan tergolong baru semua. Dan unit-unitnya juga pasti seger semua. Bisa dilihat di Rengenet, bisa dilihat tuh Instagramnya ada di situ tuh. Ya, ini kita dapat nih unitnya, keren lagi, baru. Nah, ini kita coba di jalan tol, bagaimana performa mesinnya, apakah masih tetap oke. Ya, memang perpindahan giginya agak sedikit kaku ya. Ini masih oke loh, kecepatan tinggi tuh. Ya, memang agak, ya karena kaku suspensinya jadi kagok gitu. Ya, kalau gigi 6 dia punya RPM-nya tuh cuma 1100. Rendah sekali. Jadi ya bisa irit bensinnya. Solar. Sekarang kita coba 0-100-nya seberapa kuat nih si Hilux. Kita matiin AC, nggak ada stability control-nya, nggak ada lagi di sini. Ya, oke, kita pakai mode 2-wheel drive aja ya. 1, 2, 3. Untuk mode 2-wheel drive 13,43 detik. Lumayan cepet loh itu. Spinningnya gede lagi. Kekerapan kabinnya cukup oke. Nih, tuh nggak begitu kedengeran banget traffic noise-nya. Kita masih bisa agak bisik-bisik kok. Iya. Jadi kalau ada klien di belakang, kita ambil keputusan di depan, kita masih bisa gimana caranya. Overall, mengenai Toyota Hilux facelift, merupakan mobil yang cocok apabila Anda membutuhkan mobil yang nyaman dan mewah, namun masih membutuhkan ruang kargo untuk bawaan Anda. Bisa untuk jualan online karena bisa muat barang banyak. Namun apabila Anda berada di daerah tambang, ini cocok sekali. Sudah ada 4-wheel drive dan juga mesinnya tergolong durable.
untuk bisa bekerja keras. Apabila Anda bos tambang dan suka nyetir sendiri, Anda bisa memilih transmisi yang otomatis. Karena biasanya double cabin rata-rata bertransmisi manual. Apabila Anda suka overland bersama keluarga, Anda tinggal isi baknya dengan peralatan camping dan tenda-tenda yang ditaruh di atas mobil. Jadi ingin overland naik ini. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tidak berbalas apapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga website baru kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.